Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel yang sama di Amin Fatkur Skanja. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dengan sahabat pintarku semuanya tentang tips atau kunci sukses bagaimana bisa diterima kerja di perusahaan. Tentunya yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian yang kita miliki, yang sesuai yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, bagaimana tipsnya agar kita bisa diterima? Silahkan simak videonya, jangan di-skip biar sahabat pintar bisa sukses dalam melamar pekerjaan. Silahkan simak videonya. Oke, sahabat pintarku semuanya, buat kalian-kalian yang sudah lulus dari tingkat atas atau entah itu di SMA atau di SMK, tentunya ada yang mengharapkan, baik itu ada yang kepingin melanjutkan perguruan tinggi atau yang langsung kepingin mendapatkan pekerjaan. Selama ini yang kita lakukan mungkin sudah mencoba beberapa kali untuk melamar pekerjaan di PT atau yang sejenisnya gitu ya, tetapi belum juga dipanggil atau mungkin sempat untuk interview gitu ya. Pentingnya di sini saya akan mencoba untuk memaparkan kenapa kok berkas kita yang selama ini kita kirimkan, entah itu melalui online atau juga secara langsung, kenapa HRD tidak segera untuk menanggapi. Tentunya ini menjadi evaluasi buat kalian semuanya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan ya tips apa yang harusnya yang kalian lakukan ketika nanti berkas lamaran kalian itu cepat di ACC. Oke, yang pertama seperti apa? Kita bisa untuk lihat ya. Pastikan sebelum membuat CV atau daftar riwayat hidup kamu, itu yang pertama cek terlebih dahulu lowongan kerja yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai salah ya, karena memang kebutuhan dari PT itu seperti apa. Kebutuhannya misalnya teknisi atau mungkin bagian keuangan dan sebagainya, itu harus kita lihat dulu, jangan sampai salah. Kemudian yang kedua adalah cek kualifikasi loker yang dibutuhkan. Apakah di sini ya lulusan dari SMK atau SMA atau mungkin perguruan tinggi, maka dilihat dulu itu kualifikasinya apakah sesuai dengan kita apa tidak. Yang berikutnya adalah cari tahu job specs-nya pada posisi yang akan dilamar ya. Dan di sini kita tahu dulu seperti apa sih yang diharapkan dari PT tersebut. Misalnya kalau teknisi, kemudian ini posisinya nanti seperti ini, maka kita harus tahu dulu ya nanti pekerjaannya seperti ini, sehingga nanti kalian juga udah ada gambaran secara utuh tentang posisi ya yang akan dilamar tersebut. Next, berikutnya ini penting sekali buat kalian yang akan melamar pekerjaan. Kemudian ini harapannya apa, tujuannya? Jadi ketika kita membuat CV, kamu bisa menyesuaikan isian dengan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan dari posisi yang kamu lamar, sehingga benar dan sesuai. Jangan sampai salah gitu ya dalam isian CV kita. Itu fatal sekali ketika HRD melihat dari lamaran pekerjaan kamu kok seperti ini, CV kamu seperti ini, maka kemungkinan besar tidak akan dibaca, bahkan yang malas untuk membaca karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu ya. Oke, next, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah jangan dipersulit HRD baca CV kamu. Ini penting sekali. Karena apa? Banyak sekali pelamar pekerjaan itu mempersulit HRD saat seleksi berkas ya. Jadi satu, mulai dari jenis fontnya susah dibaca, terlalu kecil ya, entah itu yang menggunakan tulisan tangan atau juga yang menggunakan ketikan ya, hasil dari komputerisasi. Jangan sampai memilih font-font yang mungkin rumit sekali sehingga HRD tidak bisa membaca dari teksnya tersebut. Ini penting sekali buat kalian. Kemudian yang berikutnya, tampilan CV yang berantakan, tidak tersusun rapi, ini pengaruh sekali. Jadi terlihat sekali kalau CV-nya kok berantakan, kemudian kita sebagai HRD misalnya, ini males sekali ya, lihat kok kayak gini gitu.
ini mungkin sudah di Skype gitu ya, di mouse lah gitu, mungkin terlewat. Nah, ambil berkas yang lainnya aja, masih ada yang lebih bagus mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya, isian CV tidak sesuai dari kualifikasi yang dibutuhkan. Terkadang ini ya, ini penting sekali saya tekankan bahwa isian CV tidak sesuai. Maka penting yang pertama adalah, poinnya adalah cek dulu kualifikasi apa yang diharapkan dari PT tersebut ya, sehingga sesuai yang diharapkan. Jangan sampai kita misalnya yang dibutuhkan tadi misalnya teknisi, tetapi kita adalah dari kompetensi yang berbeda, maka ini sangat bertolak belakang ya, jadi miss di situ. Ini penting sekali. Yang berikutnya, buat rapi dan bikin HRD tertarik. Itu caranya bagaimana? Ya, ini penting sekali. Karena apa? HRD mudah membaca dan nyaman saat melihat berkas CV kamu. Jangan bikin HRD malas baca dan bahkan nggak tertarik untuk cek berkas kamu. Ini penting sekali ya. Jadi kalau sudah rapi, tertata rapi, kemudian kreatif sekali hasil CV-nya itu, maka kemungkinan besar itu HRD akan membaca dan mungkin akan segera memanggil kamu untuk segera interview seperti itu. Ini penting ya, soalnya mempermudah ya HRD untuk membaca dan nyaman saat melihat berkas dari kamu. Next, berikutnya. Nah, apakah harus seperti ini? Pernah ya kalian lihat bahwa daftar riwayat hidup yang mungkin kamu beli di fotokopi atau mungkin di warung gitu ya, ada yang langsung jadi seperti ini. Ya, menurut saya ini kurang menarik. Ya, bikin HRD kurang, ini nggak ada tantangan dalam membuat CV-nya, tidak ada kreativitas di dalam CV tersebut karena sudah ada namanya atribut-atribut ini sudah disiapkan, tinggal kamu isi gitu. Tapi sebaiknya kalian buat sendiri dengan format kamu sendiri, itu lebih bagus ya, entah itu tulis tangan atau secara online ya kita buat gitu kan, atau juga kita ketik sendiri, itu jauh lebih bagus, berbobot gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh kerangka CV yang keren menurut saya ya. Ada kerangka 1, kerangka 2, kerangka 3 ya, yang memudahkan nanti HRD saat proses seleksi berkas dari calon-calon pelamar tersebut. Di sini kasih foto, kontaknya, kemudian pendidikan, pengalaman, profil, ini semuanya ya kalau bisa kita buat per kolom-kolom itu, sehingga nanti HRD lebih nyaman ketika membaca. Nah, ini contoh. Ini kita menggunakan beberapa kerangka-kerangka tadi ya. Ini kelihatannya lebih keren ya. Menurut saya ya, ini lebih keren ketimbang tadi yang kalian beli di warung atau di fotokopi. Mungkin seperti ini ya. Kita biasanya kan kayak gitu, habis lulus sekolah atau mungkin kuliah, kalau kita pengen cepat instan, tinggal beli, kita isi seperti itu. Menurut saya kurang bagus dan mungkin tidak terkesan dari HRD tersebut. Maka kita tentunya kalau ingin melamar ya, kita harus kreatif juga terkait membuat CV atau daftar riwayat hidup. Nah, kita lihat yang seperti ini lebih enak, tertata dengan rapi, dan HRD juga akan melihat tentang diri kamu itu seperti apa, terisi di situ, kemudian memperkenalkan diri kamu secara detailnya di situ, sehingga HRD lebih terkesan di situ dan segera untuk memanggil kalian untuk bisa interview. Bahkan jika itu sesuai dengan kualifikasi, maka bisa diterima seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Ini sangat mudah sekali, tinggal kalian bisa untuk membuatnya dari online ya, bisa dari Canva. Nanti seperti apa cara membuatnya, saya akan praktekkan bagaimana membuat CV yang keren seperti ini. Sangat mudah dan bisa dipraktekkan, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, langsung saja saya praktekkan bagaimana caranya membuat daftar riwayat hidup yang baik atau membuat CV atau kurikulum vitae-nya. Nah, di sini saya menggunakan media online, menggunakan canva.com. Saya anggap bahwa kalian sudah memiliki akunnya. Kemudian langsung saja di sini ada dashboard-nya, di berandanya bisa kalian pilih di tool ini ada template, kemudian bisa diklik namanya resume. Atau bisa juga kita gunakan di sini ya, di pencarian kurikulum vitae-nya. Ini kebetulan sudah saya ketik tadi, klik saja. Sama dengan yang ada di template di sini, pilih resume juga akan sama, nanti hasilnya terlihat. Nah,
Kalau sudah seperti ini ada ya judul dari kurikulum fitnya ya. Kemudian di sini pilih beberapa template yang merasa kalian suka ya. Atribut-atribut nanti bisa kita tambahkan, misalnya ada kontak, keahliannya apa, bisa bahasa apa saja, pendidikan apa, pengalaman apa, itu bisa kita tambahkan ya. Oke, contoh misalnya saya akan mengambil seperti inilah ya, yang simpel saja. Sebetulnya untuk tata letak ya per kolom-kolom itu bisa kita atur sendiri, karena di sini memang dipermudah di Canva untuk mengolah ya. Oke, di sini bisa kita ganti nih. Di sini kita bisa ganti namanya kita, atau bahkan kita bisa pindahkan ya, namanya mau di mana letaknya. Intinya tadi saya sampaikan bahwa buatlah yang rapi sehingga nanti HRD lebih mudah untuk membaca, dan gunakan font yang sangat mudah. Ya, intinya di situ tadi. Jangan gunakan font-font yang sulit dibaca. Ini misalnya seperti ini ya. Ini sulit dibaca. Maka gunakan yang sewajarnya saja yang mudah terbaca. Kemudian kalau sudah seperti ini bisa kalian ganti, misalnya ini adalah nama saya. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kalian ya, ini adalah kualifikasi yang kita miliki apa. Misalnya saya adalah seorang desain grafis ya, saya kasih di sini. Kemudian bisa kontaknya dikasih komplit, ini bisa tinggal klik 2 kali kalian edit. Kemudian tentang saya, sampaikanlah tentang diri kalian masing-masing itu ya, kalian memiliki keahlian apa sehingga nanti HRD itu akan tertarik dengan kalian. Kemudian pendidikannya, formalnya bagaimana atau yang non formal seperti apa gitu ya. Kemudian pengalaman, baik itu pengalaman kerja, pengalaman magang atau apa saja bisa kalian cantumkan di situ. Kemudian juga kamu menguasai bahasa apa, bahasa Inggris kah atau bahasa yang lainnya, bisa aja kalian masukkan di sini. Kalian tinggal klik saja sudah jadi ya, seperti itu. Kalau kita akan menambahkan beberapa atribut di sini, bisa aja kalian cuma klik saja di sini, bisa diklik aja atau diklik kemudian di copy ya. Di copy itu salin tempel, atau juga bisa gunakan di sini tool text ya, bisa tambahkan subnya di sini, kemudian kita ganti di sini, tambahkan aja apa yang ingin kalian masukkan seperti itu ya. Ini contoh saja ya, contoh ya, ini kita bisa pindahkan, kita tambahkan di sini ya. Kalau ini teksnya apa, kita bisa lihat ya, teksnya ini apa, ini sesuaikan dengan teks itu tadi apa ya, memang sudah disediakan dari Canva itu sendiri. Ukurannya bisa kita sesuaikan. Ini seperti apa, sebagai acuan 18 berarti ini harus 18. Seterusnya akan seperti itu. Bagaimana kita membuat CV yang lebih menarik, dan kita bisa untuk merubah dari template tersebut warnanya ya, misalnya seperti ini kita ganti warna yang berbeda ya, seperti ini. Ini sudah jadi selesai, tinggal kalian bagikan, kemudian kalian unduh, entah itu dalam bentuk PDF atau mungkin PNG ya, boleh. Ini ada beberapa option. Selesai, tinggal kalian klik saja ini PNG ya, saya unduh. Berarti ini kita sudah jadi membuat CV yang lebih keren, tertata dengan rapi, sehingga HRD lebih tertarik dengan yang model yang seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari unduhan kita tadi ya, kita lihat ya, ini lebih menarik ketimbang yang tadi yang kalian misalnya beli di fotokopi atau di warung seperti itu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Tunggu di video-video yang lain untuk belajar bersama menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.